Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Pak Adi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar terkait dengan pengkajian nyeri pada pasien dewasa. Ya, sebenarnya kita tahu bahwa nyeri sendiri adalah perasaan tidak nyaman atau tidak enak gitu ya, yang menjadi indikator awal bahwa jaringan atau organ tadi mengalami cedera atau terjadi inflamasi dan kerusakan. Dan itu dimunculkan dengan respon nyeri. Ya. Untuk nyeri sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Salah satunya ada jenis kelamin, usia, ya, pengalaman nyeri sebelumnya dan sebagainya. Dan ini yang menentukan berat ringannya dari nyeri yang dirasakan. Karena bagaimanapun ketika sumber stresor atau nyerinya sama, tetapi dengan pasien yang berbeda itu menimbulkan interpretasi atau nyeri yang berbeda pula ya. Sebagai contoh misalnya sama-sama stresornya misalnya jarum suntik. Nah, ketika pasiennya yang satu belum pernah merasakan dengan pasiennya yang biasa disuntik, tentu akan mengalami respon nyeri yang berbeda. Nah, pada kesempatan siang hari ini juga kita akan belajar terkait dengan pengkajian nyerinya. Nah, kita tahu bahwa dalam pengkajian nyeri itu banyak jenisnya. Ya. Salah satunya yang nanti akan kita gunakan adalah dengan menggunakan NRSA ya, Numeric Rating Scale ya. Nah, untuk pengkajian dengan Numeric Rating Scale nanti kita akan praktek ke pasiennya secara langsung ya. Baik, mungkin untuk alat dan bahan yang dipakai sebenarnya nanti ada buku catatan rekam medis dari pasien. Kemudian terkait dengan skala nyeri, sebenarnya untuk skala nyeri kalau orang dewasa tinggal nanti dijelaskan saja ya, kecuali mungkin pada anak-anak dia menggunakan visualisasi ya. Baik, mungkin langsung saja ke pasien. Baik, untuk tahap yang pertama terkait dengan prainteraksi ya, seperti biasa dari mulai kita mengecek rekam medis pasien ya. Di sini rekam medis pasien kita bisa lihat riwayat sebelumnya seperti apa, pasiennya dengan apa sebelum melakukan pengkajian nyeri ya. Kemudian kita juga sebelum ke pasien cuci tangan juga. Baik, setelah cuci tangan sudah siap, kemudian sudah mengetahui riwayatnya juga dan juga sudah menyiapkan alat bahannya, baru kemudian kita ke pasien untuk orientasi. Ya. Seperti biasa kita salam dulu ya, selamat siang. Siang. Ini tahu betul dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nur. Baik, Ibu Nur, perkenalkan saya perawat tadi. Pada siang hari ini saya berjaga atau bertugas pada siang hari ini. Ya. Nanti di sini saya akan melakukan pengkajian nyeri pada Ibu yang mungkin yang dirasakan sampai hari ini ada nyeri Ibu? Ada Pak. Baik, di sebelah mana? Di sini Oke, Pak. di situ ya. Iya. Ibu bisa tidur ya dengan nyerinya? Oke. Bisa tidur enggak? Kesulitan? Kesulitan Pak. Baik, jadi Ibu ini nanti akan dilakukan pengkajian nyeri. Mungkin kalau ada sedikit tidak nyaman ya, dan mungkin membutuhkan waktu sekitar 7 sampai dengan 10 menit. Dan sebelum kita melakukan pengkajian nyeri, mungkin ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada Pak. Baik, kalau tidak ada bisa kita mulai ya. Baik, kita langsung ke fase kerja. Kita sudah cuci tangan juga ya. Yang pertama untuk pengkajian nyeri sendiri, nanti ada akronim yang mudah untuk kita bisa ingat ya, dengan pengkajian OPQRST. O sendiri adalah onset atau permulaan dari nyeri. Jadi kita bisa tanyakan ke pasien, Ibu ini untuk nyerinya sejak kapan ya? Sudah 4 bulan yang lalu Pak. Oh, sudah 4 bulan. Oke. Sudah lama ya Bu. Nah, untuk pengkajian sejak kapan atau awal mulanya dari nyeri tadi, ini untuk menentukan kaitannya dengan sifat dari nyerinya tadi, apakah nyeri akut atau masuk dalam nyeri kronis ya. Jadi kalau lebih dari 13 sudah masuk dalam nyeri kronis. Oke. Setelah onset nanti kita masuk ke pengkajian P. Untuk P-nya sendiri kita bisa tanyakan baik itu provokatif ataupun paliatifnya ya. Kalau kita bicara di provokatif berarti yang memperberat atau yang menyebabkan nyeri ini bertambah berat. Baik, Ibu untuk
nyerinya ini bertambah berat jika apa itu? Kalau saya lagi aktivitas, Pak. Oke, untuk aktivitas ya. Jadi kalau digunakan untuk berjalan atau misalnya duduk gitu ya. Iya, Pak. Oke, jadi kalau misalnya agak sedikit ada lipatan juga nanti nyeri juga ya. Iya. Oke. Jadi tambah berat. Kemudian kalau misalnya mengejan seperti misalnya kayak batuk dan sebagainya, apakah juga bertambah berat? Sedikit sakit. Oke, sedikit sakit. Baik, itu untuk provokatifnya. Kalau untuk paliatifnya kebalikannya ya. Jadi kalau tadi yang memperberat, ini yang memperingan dari nyerinya kira-kira pada saat apa itu? Nyerinya berkurang. Saat tiduran. Oke, saat tidur seperti ini istirahat ya. Baik, kemudian kalau mengkonsumsi obat juga berkurang juga. Berkurang. Baik. Oke, untuk para provokatif sudah, kemudian ke key ya. Key-nya adalah kualitas dan quality atau kuantitasnya ya. Jadi untuk kualitasnya sendiri, Ibu untuk nyerinya yang dirasakan itu seperti apa kalau boleh tahu? Hilang timbul, Pak. Maksudnya sensasinya yang dirasakan, apakah seperti tertusuk-tusuk atau seperti tertindih benda berat atau terbakar dan sebagainya? Seperti ditusuk-tusuk. Oke, berarti sensasinya tajam ya? Iya. Oke, untuk nyerinya sendiri terkait dengan sensasi untuk yang di kuantitas tadi yang ditanyakan bisa ke pasien adalah terkait dengan seberapa berat ini nyeri yang dirasakan itu. Itu sedang, Pak. Oke, secara kuantitas sedang ya. Terus kemudian untuk yang di R-nya kita bisa tanyakan terkait dengan region atau tempatnya ya. Ibu kalau boleh tahu tempat nyerinya bisa ditunjuk di daerah mana? Di sekitar sini, Pak. Oke, di sini ya, di kuadran atau di bagian kanan bawah ya. Baik, boleh saya pegang ya? Di sini ya. Iya, Pak. Oke. Untuk nyerinya di sini, ini ada apa? Kayak dirasakan di tempat lain nggak? Jadi selain di bagian sini, ada nggak kayak seperti sensasi seperti menjalar atau ditemukan di tempat lain gitu? Tidak ada, Pak, di sini. Baik, di situ saja ya. Berarti nyerinya terlokalisir ya, atau istilahnya di tempat tersebut ya. Iya. Oke, kemudian untuk skalanya. Nah, ini untuk skala nyeri kaitannya dengan skala nyeri. Kalau saya punya pengkajian skala nyeri dari rentang 0 sampai dengan 10. 0 itu tidak ada nyeri yang dirasakan oleh ibu, dan 10 itu adalah nyeri yang sangat berat atau yang tidak bisa ditoleransi ibu. Nah, dari rentang 0 sampai dengan 10, ibu ada di rentang berapa untuk nyerinya? 5, Pak. Baik, rentang nyerinya 5 ya, berarti masuk di sedang ya, kategori sedang. Kemudian terkait dengan T ya, untuk pengajian T adalah timingnya, waktunya. Ibu kalau boleh tahu untuk nyerinya sendiri ini munculnya tiba-tiba atau terus-menerus atau seperti apa? Kadang-kadang, Pak, kadang 30 menit sampai 1 menit gitu baru muncul, Pak. Oke, berarti kadang muncul, kadang hilang gitu ya, hilang timbul berarti untuk sensasi nyerinya tidak terus-menerus muncul gitu ya, tidak kontinu gitu ya. Iya, Pak. Baik, kemudian sekali timbul atau muncul nyeri tadi sekitar berapa lama? Kadang 30, kadang 1 menit. Oke, kadang 1 menit, kadang 30 gitu ya, tapi tidak terus-menerus seperti nyeri yang dirasakan yang mungkin dari mungkin ini kan berat terus-menerus itu enggak ya, tapi Iya, Pak. dia kadang muncul, kadang hilang gitu ya. Baik, Ibu, ini untuk pengkajian nyerinya sudah dan kita untuk mendapatkan data objektif yang lain ya, kita juga bisa melihat ekspresi pada saat dilakukan pengkajian. Misal pada saat kita palpasi atau kita tekan sedikit di daerah yang dirasakan nyerinya, sensasi dari pasien seperti apa ya? Apakah pasiennya meringis atau menahan nyeri dan sebagainya. Sama kita juga bisa ngecek seperti tanda-tanda vitalnya juga untuk menambah data objektif. Baik, Ibu, ini saya sudah selesai pengkajian nyerinya. Mungkin sebelum kita berpisah, ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, Bu. Baik, setelah itu kita masuk ke tahap terminasi ya. Oke, untuk di tahap terminasi kita bisa sampaikan data subjektif dan objektif dari pasien tadi ya. Jadi terkait dengan nyerinya tadi, Ibu untuk nyeri yang dirasakan tadi sudah 4 bulan yang lalu ya, masuk nyeri yang sifatnya kronis.
kemudian secara kualitas tadi seperti tusuk ya sifat nyerinya, kemudian tempatnya ada di sini tadi ya, di bagian perut bagian bawah, kemudian dengan skala nyeri 5, dan untuk waktunya tadi bilang timbul ya untuk nyerinya tadi. Baik, mungkin sebelum saya tinggal ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ibu nanti untuk tindakan untuk mengatasi nyerinya nanti akan mungkin diberikan oleh suster yang lain atau dari perawat lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.